Lakukanlah ini dengan merayakan peristiwa ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita diajak untuk hari ini merenungkan bagaimana Tuhan Yesus dalam perjamuan malam yang terakhir. Dalam bacaan yang kedua tadi, kita mendengar bagaimana Tuhan Yesus bersama dengan para murid-muridnya, Ia menunjukkan bagaimana inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku, dan peristiwa yang kemudian kita kenang kemudian itu adalah Ekaristi. Ekaristi menjadi bagi umat Katolik sebuah identitas yang tidak pernah bisa dilepaskan. Maka kalau kita ingin merenungkan sejauh mana hidupku sebagai orang Katolik atau pengikut Kristus itu menjadi nyata, itu tertuang di dalam peristiwa Ekaristi yang kita tekuni. Maka sebagai umat Katolik kita senantiasa diingatkan betapa pentingnya sakramen ini, betapa pentingnya warisan yang Yesus berikan ini, karena inilah jalan kita untuk berjumpa dan bersatu dengannya. Ekaristi menjadi kurban Kristus yang kita rasakan sebagai keselamatan di dalam hidup kita, bukan hanya untuk kehidupan kita di dunia ini, tapi juga untuk kehidupan yang kekal. Hari ini kita diajak untuk merenungkan sejauh mana aku menekuni Ekaristi menjadi bagian dari hidupku sebagai orang Katolik. Misa yang kita tekuni ini adalah warisan yang kita terima dari Yesus bagaimana para rasul terima. Dan pada saat kita menerima tubuh Kristus dalam peristiwa Ekaristi itu, disitulah kita bersatu dengan Kristus Sang Kurban yang telah memberikan cintanya sehabis-habisnya. Dan dalam perjamuan malam terakhir itu, Tuhan Yesus juga kita dengarkan dalam Injil tadi, bagaimana Ia melakukan suatu peristiwa yang tidak diduga oleh para murid-muridnya. Peristiwa yang bagi mereka sesuatu yang tidak disangka-sangka, yaitu apa? Yesus melepaskan jubahnya, lalu kemudian membasuh atau mencuci kaki para murid-muridnya. Sesuatu yang tidak diduga, maka Petrus menolak itu. Tuhan, Kau tidak akan pernah mencuci kakiku selamanya. Tetapi Tuhan Yesus tetap melakukan itu, di mana Ia ingin menunjukkan sebuah contoh yang nyata, yang menjadi satu bagian dari peristiwa perjamuan malam itu sendiri, yaitu Ekaristi itu sendiri, yaitu apa? Melayani, memberikan diri dengan penuh kerendahan hati. Seorang pemimpin pada saat ia mau untuk sudi membersihkan kaki bagian terendah dari murid-muridnya, dari orang yang dipimpinnya, mau menunjukkan sebuah contoh kerendahan hati yang sungguh-sungguh, mau menunjukkan sikap pelayanan yang sungguh-sungguh. Maka di akhir Injil tadi Tuhan Yesus menegaskan kepada para muridnya, apa artinya? Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Mereka diajak untuk merenung. Ini bukan hanya sekedar bahwa aku kemudian mencuci kakimu yang kotor. Bukan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu menyebut aku Tuhan dan Gurumu. Dan memang tepat, aku adalah Guru dan Tuhanmu. Pada saat aku Guru dan Tuhanmu melakukan mencuci kaki kamu semua, maka ini adalah sebuah teladan yang kamu juga wajib lakukan kepada saudaramu satu sama lain. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus memberikan sebuah teladan yang nyata, bahwa wujud dari Ekaristi itu kemudian dalam kehidupan para rasul, dalam kehidupan bersama, mewujud dalam apa? Kerendahan hati. Buah dari Ekaristi itu bagi kita semua harusnya menjadi nyata dalam hidup kita yang semakin rendah hati, saudara-saudari. Kita diajak untuk menekuni Ekaristi dalam perjumpaan kita dengan Tuhan itu, sekaligus mengubah hidup kita di tengah kehidupan keluarga maupun orang-orang di sekitar kita,
memberdayakan kita menjadi pribadi yang rendah hati, bukan sebaliknya sombong. Menjadi pribadi yang rendah hati mau untuk menjadi pelayan bagi yang lain. Justru pada saat kita memiliki suatu kedudukan, pemimpin, ketua, pelatih, guru, senior, tokoh umat, dan sebagainya, di situ melekat tanggung jawab dan teladan untuk melayani. Dan inilah yang harus kita bawa setiap kali kita merayakan perayaan Ekaristi. Sepulangnya kita dari gereja, keluarnya kita dari pintu gereja, wajah kita itu harus memancarkan kerendahan hati. Wajah kita harus memancarkan semangat untuk melayani. Bahkan dalam keluarga ini bisa menjadi roh yang mengharmoniskan keluarga. Pada saat kita menekuni Ekaristi, maka di situ kita bisa menjadi pribadi yang lebih sabar, menjadi pribadi yang lebih mengalah pada saat kemudian konflik itu meruncing, menjadi pribadi yang mau memaafkan apabila ada yang bersalah kepada kita, menjadi pribadi yang lebih dulu untuk menawarkan kebaikan kepada orang lain, bukan menunggu orang lain berbuat baik kepada kita. Mari kita mulai itu dari komunitas terkecil kita, yaitu keluarga. Syukur-syukur kemudian di luar keluarga kita membawa spirit Ekaristi itu, yaitu apa? Kerendahan hati dan melayani. Mari saudara-saudari, kita yakini bahwa Ekaristi itu memberdayakan kita, bukan hanya secara rohani, tapi secara jasmani membuat kita lebih rendah hati, menjadi pelayan bagi yang lain, dan itulah yang menjadi kunci keharmonisan keluarga maupun komunitas-komunitas di mana kita berada. Mari kita menjadi pribadi yang rendah hati, mau melayani, tidak untuk dilayani tetapi lebih dulu untuk kita melayani. Apa itu bentuknya? Mari kita cari, mari kita temukan, dan mari kita wujudkan. Berkat Tuhan melimpah untuk kita semuanya. Amin.